Oke, kita lanjut ke uji enzim. Uji enzim ini kita akan membahas yang pertama, pengaruh suhu pH terhadap aktivitas enzim. Yang kedua, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Yang ketiga, pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Yang keempat, pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Yang kelima, pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Dan yang terakhir, yaitu efek antioksidan vitamin C atau asam askorbat. Kita masuk ke uji yang pertama, yaitu pengaruh suhu pH terhadap aktivitas enzim. Yang pertama, siapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 3 ml larutan amilum 1% ke dalam tiap tabung reaksi. Lalu, siapkan juga 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase. Pasangkan tiap 1 tabung amilum dengan 1 tabung larutan enzim. Pada pasangan yang pertama, diisi dalam gelas kimia yang berisi es. Dan pasangan kedua pada suhu kamar. Dan pasangan yang ketiga pada suhu 100 derajat Celcius. Biarkan tiap pasangan pada suhu yang telah ditentukan selama 5 menit. Setelah 5 menit, tuangkan larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim. Campur dengan baik dan pertahankan pada suhu masing-masing. Bersamaan dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya. Setiap 1 menit, ambillah 5 tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan nugol 1% 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu berarti positif. Selain warna itu berarti negatif ya. Lakukan percobaan ini sampai didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Dan jangan lupa catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap campuran. Oke, next kita lanjut ke pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Siapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering, masukkan 3 ml larutan amilum 1%. Dan siapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering juga. Pada tabung yang pertama, kita masukkan 0,4 ml larutan enzim amilase dan 0,1 ml HCl1N. Dan pasangan yang kedua, masukkan 0,4 ml larutan enzim amilase dan 0,1 ml NaCl 0,9%. Dan pada pasangan yang ketiga, kita masukkan 0,4 ml larutan enzim amilase dan 0,1 ml NaOH1N. Pasangkan tiap 1 tabung amilum dengan 1 tabung larutan enzim. Dan jangan lupa tuangkanlah larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim. Campur dengan baik. Bersamaan dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya ya. Setiap 1 menit, ambillah 5 tetes campuran enzim dengan amilum. Kemudian, tambahkan larutan nugol 1% 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu, berarti positif. Selain warna tersebut, berarti negatif. Dan lakukan percobaan sampai didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Dan jangan lupa catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap-tiap campuran. Oke, next kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Yang pertama,
Siapkan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 3 ml larutan amilum 1% ke dalam tiap tabung reaksi. Dan jangan lupa siapkan juga 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Pada tabung yang pertama, kita masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes aseton. Pada tabung yang kedua, kita masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes AgNO2 2%. Pada tabung yang ketiga, kita masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes PB asetat. Dan pada tabung yang keempat, kita masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes NaCl 0,9%. Pasangkan tiap satu tabung amilum dengan satu tabung larutan enzim. Oke. Kemudian, jangan lupa tuangkan larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim, campur dengan baik. Bersamaan dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya ya. Pada setiap 1 menit, ambillah 5 tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan glukol 1% 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu, berarti positif. Selain warna itu, berarti negatif ya. Lakukan percobaan ini sampai didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Dan jangan lupa untuk mencatat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap campuran. Oke, next. Kita lanjut ke uji yang keempat, yaitu pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Yang pertama, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 3 ml larutan amilum 1% ke dalam tiap tabung reaksi. Dan jangan lupa siapkan juga 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Pada tabung yang pertama, kita masukkan 0,5 ml larutan enzim. Pada tabung yang kedua, 0,4 ml larutan enzim amilase dan 0,1 ml NaCl 0,9%. Pada tabung yang ketiga, kita masukkan 0,3 ml larutan enzim amilase dan 0,2 ml NaCl 0,9%. Pada tabung yang keempat, kita masukkan 0,2 ml larutan enzim amilase dan 0,3 ml NaCl 0,9%. Pada tabung yang kelima, kita masukkan 0,1 ml larutan enzim amilase dan 0,4 ml NaCl 0,9%. Pasangkan tiap satu tabung amilum dengan satu tabung larutan enzim. Kemudian, tuangkanlah larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim. Campur dengan baik. Bersamaan dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya ya. Oke, pada setiap 1 menit, ambillah 5 tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan glukol 1%, 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu, berarti positif. Selain warna tersebut, berarti negatif ya. Lakukan percobaan ini sampai didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Dan jangan lupa untuk mencatat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap-tiap campuran. Oke, next kita lanjut ke uji yang kelima, yaitu pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Yang pertama, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 0,5 ml larutan enzim ke dalam tiap tabung reaksi. Dan jangan lupa siapkan juga 5 tabung reaksi yang bersih dan kering.
untuk dimasukkan reagen yang pertama. Pada tabung yang pertama, dimasukkan 0,5 ml larutan substrat. Pada tabung yang kedua, kita akan memasukkan 2,5 ml larutan substrat dan 0,5 ml aquades. Pada tabung yang ketiga, kita akan memasukkan 2 ml larutan substrat dan 1 ml aquades. Pada tabung yang keempat, kita akan memasukkan 1,5 ml larutan substrat dan 1,5 ml aquades. Pada tabung yang kelima, kita akan memasukkan 1 ml larutan substrat dan 2 ml aquades. Dan jangan lupa pasangkan satu tabung amilum dengan satu tabung larutan enzim. Kemudian, tuangkanlah larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim. Campur dengan baik. Bersamaan dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya ya. Oke, step 1 menit, ambillah 5 tetes campuran ini dan tambahkan larutan glukol 1% 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu berarti positif. Selain warna tersebut berarti negatif. Lakukan percobaan ini sampai didapatkan hasil negatif. Catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap-tiap campuran. Kita lanjut ke ujian terakhir, yaitu efek antioksidan vitamin C atau asam askorbat. Yang pertama, letakkan potongan buah-buahan di cawan Petri. Kemudian, pada cawan pertama, dibiarkan kontak langsung dengan udara. Pada cawan yang kedua, genangi permukaan potongan buah dengan air. Catat waktu mulai percobaan. Pada cawan yang ketiga, genangi permukaan potongan buah dengan larutan asam askorbat dan catat waktu yang mulai percobaan. Biarkan irisan tadi selama 30 menit. Amati perubahan warna pada permukaan kedua irisan pisang tiap 5 menit dan catatlah hasil pengamatan kalian dalam tabel pengamatan.